Hai sahabat jasa Dharma semua, ya ngebahas soal dana pendidikan anak. Itu penting banget untuk dipersiapkan dari jauh-jauh hari juga. Bahkan mungkin buat kamu yang memang eh, berkeluarga itu harus sudah mulai ada sisihan sedikit-sedikit untuk dana pendidikan anak. Ya, karena dengan kita udah menyisihkan dari jauh-jauh hari, kita nanti pas udah anaknya udah mau kuliah, kita bahkan tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk ngombokin gitu. Jadi kita masih seperti kayak misalkan kamu punya gajian berapa, ya udah kamu tinggal keluarin selayaknya biasanya. Jadi kamu nggak keluar budget tambahan. Sebenarnya akan jadi ringannya seperti itu. Cuman perjuangannya itu adalah kamu menyisihkan dari jauh-jauh hari, mungkin sampai 17 tahun, sampai bertahun-tahun. Tapi nanti ketika kamu udah anak kamu sudah besar, ya maka itu yang dirasakan sebenarnya. Gitu sih. Jadi kalau bisa tuh ya selagi ada rezeki sedikit ya sisihin, 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 sisihin sampai rutin sampai besar nominalnya baru nanti ya akan dipakai juga. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal dana pendidikan itu instrumennya banyak. Kamu bisa taruh di ya bisa mau yang percaya sama investasi emas silahkan, mau di reksadana pasar uang silahkan. Tapi kalau saya pribadi sih ya lebih baik taruh di reksadana saham. Kenapa? Karena reksadana saham itu punya potensi uh, growth atau potensi untuk returnnya itu besar kalau di jangka yang panjang gitu. Tapi kalau misalkan kamu ambil dalam jangka yang pendek, maka fluktuatifnya itu kenceng. Jadi kamu jangan kaget kalau misalkan kamu lihat beberapa waktu, misalkan sebulan atau 2 bulan, terus reksadana kamu minus. Ya jangan kaget. Karena itu kan biasanya tuh sementara, karena itu jangka pendek. Tapi berdasarkan track record di jangka panjang tuh biasanya akan naik juga. Jadi kalau kamu disiplin aja terus tanpa kamu harus fokusin oh dia ngedrop nih returnnya dan lain sebagainya. Ya udah gitu. Terus aja gitu selama reputasi dari manajer investasinya dan reksadananya bagus, terus aja disisihin. Sampai kamu katakan 17 tahun lah, katakan setelah dana pendidikan anak itu terkumpul. Misalkan kamu target 150 juta, ya udah sampai 150 juta itu terkumpul atau enggak sampai misalkan 17 tahun kemudian. Ya udah. Gitu. Jadi nanti setelah udah terkumpul kan itu akan ngebantu banget. Mudah-mudahan video singkat kali ini tuh dapat ngebantu kita untuk lebih aware terhadap menyisihkan dari jauh-jauh hari. Instrumennya itu bisa salah satu di reksadana. Nah, buat kamu juga yang sebenarnya mau mulai investasi reksadana juga, kamu juga bisa reksadananya di Ciptadana Asset Management. Nah, Ciptadana Asset Management ini dia punya track record yang bagus. Dia juga reksadananya itu sudah beberapa kali memenangkan award juga. Jadi itu bisa menjadi suatu tingkat reputasi yang trustable atau yang dapat dipercaya. Karena ya kan kita dalam berinvestasi reksadana itu mempercayakan dana kita dikelola sama yang namanya fund manager atau manajer investasi. Jadi kita harus mastiin fund manager ini kredibel. Kalau dia sudah melewati dalam beberapa dekade atau periode ya, terus juga dia udah terbukti nih, dia udah menang award dan banyak hal lagi, maka itu akan membuat kita bisa tenang dalam berinvestasi walaupun adanya naik turun investasi. Karena kenapa naik turun itu merupakan salah satu resiko dalam berinvestasi. Oke, teman-teman semua, bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mengikuti channel pribadi dari gua, bisa cek aja di kolom deskripsi. Itu gue sekarang juga lagi fokus di Ciptadana Asset Management. Di situ lo bisa update aja per minggu kita bakal bikin video yang edukatif juga. Dan buat kamu semua juga yang mau mulai investasi, cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa.